Sesuatu yang unik itu kan Power Rangers kan yang perutnya besar, gemuk gitu kan belum ada. Nah, saya kepikirannya ke situ, pakai kostum gitu. Nah, saya ada sedikit malu Mbak kalau baru mau mulai konten itu, kalau di tempat umum itu justru malah membuat saya sebagai tantangan Mbak. Oh gitu, tantangan acting. Tantangan acting, betul. Ya saya. Saya salut nih ya dengan perjuangan Mas, karena sebetulnya Mas itu kan masih kerja. Ya. Terus ngontennya kapan? Saya kan kerja pokoknya saya jadi OB Mbak, office boy. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu masuk cuman bebas. Kadang saya masuk malam gitu. Nah, ngonten saya itu sehabis pulang kerja Mbak, sore biasanya. Sore. Jadi gitu. Ada waktu jeda setelah pulang jam 3 itu. Nah, ngonten, begitu ngonten, des sampai rumah itu jam 7 gitu, baru mandi, nemenin anak-anak belajar, ngomong gitu, istirahat, besoknya kerja lagi. Itu kalau ngonten sekarang lebih pada harus ada endorse atau ngonten aja kadang-kadang? Enggak Mbak. Karena basic saya seneng videonan, pokoknya saya itu malah ngonten-ngonten biasa aja, konten-konten biasa, nanti narik kalau endorse ya endorse gitu aja. Terus kalau ngelihat dari video-video di TikTok itu ya Mas ya, itu kan Mas ngonten ke tempat-tempat milik swasta ya, ke tempat orang yang bukan endorse, itu kayak gimana? Minta izin atau tiba-tiba aja nyelonong atau gimana? Betul, yang saya kontenin, yang semua saya kontenin itu saya izin dulu Mbak biasanya. Mbak, saya bolehkah konten di sini? Nanti saya upload di TikTok. Oh iya, boleh begitu. Oh, gitu ya. Tapi ada yang nggak boleh. Jadi saya juga nggak konten di situ. Gitu. Terus kalau ngonten kuliner ya kebanyakan ya, Mas. Kalau tadi lihat di TikTok tuh kuliner itu apa sih, Mas? Berarti kan juga jadi seorang penikmat rasa ya. Nah itu gimana kan? Lagi ketutup itu mulutnya. Biasanya kita permainan kamera. Kalau pas kita mau minum gini, kamera dari belakang, begitu. Tapi Mas kan harus ceritain makanannya enak, apa gitu ya? Enggak sampai segitu sih Mbak saya. Cuman biasanya lokasi, di situ ada menu apa aja, yang lagi spesial di situ apa aja. Porsinya tuh segede monster kaiju musuhnya Ultraman. Wah. Ada nggak pengalaman yang paling unik yang Mas rasakan selama 3 tahun konten jadi Pink Power Rangers tadi? Paling yang nggak saya bisa terlupakan. Nah itu malah bukan endorse Mbak. Itu kita ngonten-ngonten biasa. Aku jadi Spiderman saat itu. Temanku Mas Agus jadi Ultraman. Nah satu lagi ada pedagang cilok Pak Juanso itu pakai Power Rangers. Kalau nggak salah itu Power Rangers hijau, tapi itu emang jualan dia, emang jualan pakai kostum itu. Memang dia cosplay selalu pakai baju itu untuk jualan ciloknya, apa tadi? Ciloknya itu. Di Jalan Magelang. Nah karena kita konfirmasi, Pak aku justru tak ngonten yang gunamu ya, bareng-bareng ngonten. Oh ya gitu. Kita kesana ngonten. Di situ ada bapak-bapak dari jemput anaknya sekolah. Mungkin orang sekitar situ atau di mana. Di situ anaknya bertanya ke bapaknya, tapi kan saya dengar karena lewat pelan-pelan. Pak itu apa Pak? Ku ngedan. Nah itu di situ. Allah. Ini kisah nyata. Iya. Nah di situ saya ini Mbak, maaf ya. Ya, saya juga di mau situ, nangis Mas. Saya maklek Mbak, maksudnya maklek itu. Gitu yang saya tanyain tadi ya Mas ya. Dan kenceng ngomongnya atau bisik-bisik? Kenceng karena saya dengar dan Pak Juanso itu dengar. Di situ saya magleng Mbak. Di situ saya tuh konten ini ya Mbak ya. Gak ngira seorang komedian nangis ya.
Isin aku didelok followernya Mbak. Tapi itu dalam banget sih Mas. Dalam banget Mbak. Itu saya sampai bengong Mbak itu. Ya maksudnya kalau saya sebagai bapak seorang anak itu, kalau anak saya tanya itu apa, ya mungkin itu ngapain? Itu ngapain? Karena mereka bukan di posisi kita ya Mbak. Saya jawab yang biasa-biasa aja gitu Mas ya. Oh, gue paling lagi iku medong konten gitu. Hari itu wong edan gitu. Gue wong edan gitu. Itu yang paling tidak terlupakan. Yang paling tidak terlupakan. Jadi saat itu saya ngomong bilang ke Pak Juanja itu, Pak, gue rungu Pak. Pak, kamu dengar Pak gitu. Iya, serapopo. Iya, serapopo. Dan piye meneh aku ngono. Nah, kita lanjutin konten gitu. Waktu itu Mas juga tidak mungkin melabrak orang itu juga. Oh, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya. Kalau saya pun mau ngomong, Pak tadi bilang apa itu saya bisa. Cuman saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau karena dia masih di situ. Kalau saya mau meneruskan, tapi itu saya terima aja, nggak apa-apa. Jadi dipendem waktu itu emosinya. Dipendem, ya. Mas menyadari bahwa ada sebagian masyarakat itu yang masih menganggap pekerjaan yang rendah gitu ya. Padahal ada yang jauh lebih rendah dari itu Mas dan tidak halalnya, korupsi misalnya ya. atau pekerjaan-pekerjaan yang jelas-jelas tidak sesuai syariah gitu. Tapi ini Mas kan jelas-jelas untuk sebuah nafkah, sebuah ma'isyah kepada keluarga gitu dan masih dianggap sebagai orang gila gitu kan. Tapi hal itu sangat menancap sekali ya Mas. Sangat menancap kalau sekali, andai kata ada seperti itu lagi, Mas akan seperti apa? Akan tetap juga mengedukasi atau diam aja juga? Mungkin kedepannya saya lebih akan mengedukasi Mbak. Saat itu saya juga shock. Jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah saat ini kan saya sudah punya pengalaman. Dulu saya dibilang begitu. Kalau sekarang ada yang bilang begitu, mungkin saya akan jelaskan. Saya itu konten gini. Latar belakang saya itu gini. Jadi saya itu buat konten untuk mencari nafkah begitu. Benar-benar luar biasa, deep banget ya. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kate iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Ku coba merayu Tuhan. Mas, pendapatan yang didapatkan Mas dari konten atau endorse, apakah itu cukup worth it ya, cukup berharga untuk diperjuangkan gitu? Kalau menurut saya itu malah patut untuk diperjuangkan, Mbak. Jadi kita bisa sukses misalnya lewat konten-konten gitu, maksudnya gitu Mbak. Sampai kemarin aja dipanggil ke TV swasta ya, konten di tempat TV nasional berkali-kali ya untuk diwawancara tentang perjuangannya ya. Artinya Mas melakukan ini dengan passion juga ya. Passionnya memang itu kan bukan hanya karena terpaksa untuk mencari uang, tapi juga ada passion di situ karena Mas pengen mengaktualisasikan artnya Mas ya. Yang bisa mengalahkan itu passion saya itu Mbak saat ini. Jadi basic saya senang video dan itu yang mengalahkan untuk para penjibir-penjibir itu. Suka joget juga berarti memang. Suka juga. Saya juga ikut ini Mbak, grup musik di Jogja sama Mas Agus itu. Musik Jogja itu biasanya kalau perform itu kita joget-joget di musiknya dia gitu, di panggung gitu. Kita sambut bersama udah punya red cardnya. Red card paling tinggi berapa nih harganya? Boleh tahu nggak? Mungkin siapa tahu yang pada nonton ini kepencut pengen langsung menghubungi Mas Teddy kan? Red card paling tinggi itu 1,2 Mbak. 1.200.000. Fasilitasnya apa aja tuh Mas? Video konsep utama 1 menit kurang lebih, nanti video noise ada 2 gitu. Kalau untuk UMKM gitu, khususnya di Jogja itu kita tarifnya itu red card-nya itu 600. 500 boleh lah ya, diskon kayak. Boleh, 500 boleh. Sebulan bisa dapat berapa kali endorse? Nggak tentu sih Mbak, cuman rata-rata kalau 1 bulan itu ada
8. Berarti tambahnya lumayan 7, ya kalau gitu, kali tadi iya. 500-600 gitu. Belum kalau misalnya ada sekarang kan banyak tuh anak-anak ngundang apa karakter-karakter gitu Iya. ya orang tua untuk acara ulang tahun Iya. atau acara mungkin pengajian juga bisa iya. ya. Ulang tahun dulu pernah. MC juga ya berarti bisa ya Mas? MC. Belum bisa. Oh, berarti setelah ini Setelah akan menambah belajar MC. skillnya MC ya. Sambil pakai baju terus MC Iya. gitu Oh ya. iya, kemungkinan bisa juga Mbak. Kemarin ada dari Jakarta minta TL, tour leader, pakai kostum. Nah itu. Dan harus ditutup. Saya bayangin tadi pakai bajunya itu, ini kayak nggak bisa napas gitu kayaknya. Ya. Tapi Iya. kalau napas bisa ya Mas, kecuali Bisa, masuk air ya. Bisa kan masuk air nggak bisa. Pernah saya itu. Pernah gimana itu ceritanya? Pernah di endorse di suatu wahana di Jogja itu ada apa Pak, ombak buatan itu Iya, ya, ombak buatan. kan ya jebur situ. Harus jebur. Iya, ternyata nggak bisa, nggak bisa napas kalau kena air gitu. Terus minum dong. Terus tak buka gitu. Gitu. Itu harganya kayaknya lebih paling mahal tuh Mas. Apa? Harganya berarti merekatnya mahal itu Enggak ya. sama, karena kita sudah deal ketentuan di awal Pak. Oke, iya. Iya. Ya pernah berdoa, pokoknya semoga iku kedepannya saya lebih ya Allah, lebih baik gitu. Maksudnya lebih ada tingkatan gitu. Karena anak saya yang nomor 2 itu, kalau saya ngonten pakai kostum gitu, ini Mbak nggak apa-apa kalau di rumah. Tapi suatu hari itu pernah itu di sekolahan itu, ini temennya ada yang tahu ibunya gitu, terus Pak aku isin nang sekolah-sekolahan dilokke bapakku jare iki nganggo kostum Power Rangers. Anaknya gitu. yang nomor 2 tadi Iya. usianya kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas Itu 1 SD. bilang bahwa temannya ada yang Dulu mengetahui ya. bapakmu itu ternyata konten sebagai Power Rangers iya dan gitu. lain-lain. Terus anakku sendiri yang menerapkan kalau Dia merasa dirinya iya, saya kok malu ya. Nah, gitu. apa waktu itu Mas yang Mas rasakan? Apakah itu hampir lebih menusuk daripada omongan bapak-bapak yang tadi bilang? Iya Mbak, jadi itu juga saya kepikiran. Tapi sempat nangis nggak waktu anak tuh ngomong sama nangis bapak? dalam hati sih Mbak. Saya Tegar harus, ya? saya di depan anak istri harus tegar gitu. Jadi saya harus ngomongnya gimana gitu. Ya saya bilang aja, oh bapak ini nek nggawa kostum seperti itu ngonten, iku dibayar, kok gak sanggup sekolah untuk buku. Gitu. Gue sanggup sekolah untuk Iya, bekal sekolah buat gitu. jajan Iya, gitu ya. gitu. Tapi anak yang paling terakhir yang masih batita yang takut ya sekarang ini takut, karena emang takut. anak kecil ya, Iya. belum paham ini sebetulnya ayahnya mungkin nggak bisa bedain ini ayahnya. Iya, untuk yang Batita itu takut Mbak, kalau saya ngonten-ngonten di rumah pakai kostum itu dia nangis takut. Kalau misalnya nih suatu saat anaknya ngomong, yang paling gede kan ada yang udah mau SMA. Aku juga pengen kayak bapak gitu. Bakal dibolehin nggak Mas? Kelihatannya enggak Mbak. Kan berarti kan nurun tuh biasanya passionnya nurun gitu. Mungkin passion pengen apa videografinya ya mungkin Karena yang di situ ya. menurut tapi bukan. pribadi saya Mbak, Ya. benar-benar kalau mau turun seperti itu tuh benar-benar butuh mental Mbak. Butuh mental Mbak. Iya. Karena semua orang ngeliatin, Iya. terus dengan pikiran mereka sendiri-sendiri kita ada overthinking kalau, gitu ya. Iya, overthinking itu Mbak yang harus dikalahkan. Overthinking, pikiran sing negatif-negatif itu kan kita nggak bisa membaca pikiran orang ya Mbak. Dia tertawa-tawa tapi nggak apa-apa sih. Itu Mbak, yang paling butuh mental itu konten di tempat umum. Mentalnya nggak boleh mental. Iya, jadi mentalnya harus nggak boleh kuat. mental. Iya, Mas Teddy, terima kasih Oke. banget udah berbagi cerita dari awal sampai tadi. Mohon maaf bikin menusuk perasaannya dari sampai teringat sesuatu hal ya. Tapi itu justru kalau orang bilang apa yang tidak membunuhmu akan menguatkanmu gitu. Jadi omongan orang seperti apa, asal ini halal, halal toibah ya, nggak ada korupsi, nggak ada
mencuri hak orang lain, tidak malsu ini malsu itu juga gitu. Mas insya Allah berada di track yang benar dan mudah-mudahan seperti cita-cita Mas tadi yang sering dimintakan, doakan kepada Tuhan, mudah-mudahan Mas akan jauh lebih baik terus ke depan. Saya doakan terkenal viral ya, siapa tahu nanti kalau saya ngundang Mas boleh ya buat anak saya ya. Boleh. Dapat diskon berarti ya.